Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mendengar daripada kabar dan nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang senantiasa kerasan duduk di masjid, maka dia berhak mendapatkan surga tanpa hisab dan bersama Rasulullah seperti dekatnya jari lima ini. Mudah-mudahan termasuk kita semua, Allahumma amin. Kita lanjutkan. Orang-orang yang mampu meninggalkan tempat tidurnya kemudian menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat bagus, padanya 600 sayap, setiap sayap panjangnya mulai kutub timur sampai barat. Lalu Jibril mengamati dirinya yang indah itu seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, adakah makhluk ciptaanmu yang melebihi bagus sebagus aku ini?" Maka Allah menjawab, "Tidak ada, wahai Jibril." Maka karena rasa syukur yang timbul darinya, ia segera tegak melakukan sholat 2 rakaat. Setiap rakaat dikerjakan selama 20 tahun. Selesai sholat, Allah berfirman, "Ya Jibril, engkau telah menyembah kepadaku dengan ibadah yang sejati. Tiada orang yang beribadah seperti ibadahmu, wahai Jibril. Akan tetapi ketahuilah Jibril, nanti di akhir zaman bakal hidup seorang nabi mulia kekasihku bernama Muhammad. Umatnya lemah, banyak berbuat dosa, namun dengan sholat yang hanya dikerjakan 2 rakaat dan hanya sebentar diliputi dengan segala macam dosanya, dengan pikiran yang macam-macam. Demi keagunganku dan kemuliaanku Jibril, sungguh solatmu lebih baik daripada solatnya umat Nabi Muhammad yang sebentar, yang hanya 2 rakaat." Jadi solatnya malaikat Jibril yang 20.000 tahun itu dibanding solat kita yang 2 rakaat yang sebentar itu, yang diliputi dengan pikiran yang macam-macam, kusuk juga enggak, tetapi berjamaah, lebih baik daripada sholatnya malaikat Jibril yang 1 kali sujud 20.000 tahun itu. Maka Allah menjelaskan, jadi sholatnya umat Nabi Muhammad yang sebentar, yang diliputi dengan dosa, yang diliputi dengan pikiran yang macam-macam, lebih aku senangi, wahai Jibril, daripada sholatmu yang 20.000 tahun itu. Sebab sholat mereka atas dasar mentaati perintahku. Jadi kalau kita ini mentaati perintah Allah, itulah yang lebih disenangi oleh Allah. Tapi malaikat Jibril tidak diperintah, tidak disuruh, karena merasa senang sholat 2 rakaat 20.000 tahun, karena mensyukuri diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang indah itu. Kita ini diciptakan dengan begitu bagus dibanding makhluk-makhluk yang lain. Manusia adalah lebih sempurna dari makhluknya Allah. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah. Seburuk apapun, kalau kita kebun binatang, pasti masih bagusan manusia daripada yang ada di kebun binatang itu. Maka kita syukuri dengan sholat senantiasa berjamaah diri. Maka Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sholatmu tanpa aku perintah, tetapi umatnya Nabi Muhammad sholat aku perintah, dia taat, dia mengerjakan dengan berjamaah, juga mengikuti perintahku. Itulah yang lebih aku senangi, wahai Jibril. Ya Tuhan, apakah anugerahmu itu sebagai imbalan ibadah mereka? Kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad itu, kata Jibril, apakah itu imbalan ibadah mereka, ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku beri mereka surga ma'wa. Jadi kita ini diberi surga ma'wa,
sama Allah Subhanahu wa taala yang mau melaksanakan sholat subuh berjamaah yang 2 rakaat ini. Lalu Jibril mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninjau lokasinya. Ya Allah, apakah aku boleh meninjau lokasi surga ma'wa itu? Maka dengan izinnya Allah, akhirnya Jibril berangkat terbang dengan membuka sayap. Setiap 2 sayap terbuka mampu menempuh perjalanan selama 3000 tahun. Demikian pula setiap menelungkupkan 2 sayap tersebut mampu menempuh perjalanan sejauh 3000 tahun. Al-Kisah, jadi di akhir kisah, ia telah melakukan sedemikian ini selama 300 tahun. Jadi perjalanan Jibril ini selama 300 tahun, hingga malaikat Jibril ini terlalu lelah dan istirahat di bawah pohon, di bawah bayang-bayang pohon yang besar. Ia bersungkur sujud kepada Allah. Jadi Jibril ini kecapean, istirahat di bawah pohon, kemudian berkata, "Ya Allah, perjalananku ini apakah sudah dapat separuhnya?" Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Apakah wis oleh separuh ya Jibril?" Allah, perjalananku ini atau sepertiganya atau baru seperempatnya? Maka Allah menjawab, "Ya Jibril, itu baru 300 tahun yang kamu tempuh. Bahkan kalau kau tempuh perjalanan sejauh 300 tahun lagi dengan kecepatan yang sama sebagaimana aku telah beri kekuatan kepadamu, digandakan 2 kali lipat kecepatan dan kekuatan yang ada padamu selama ini, maka kamu tidak akan mencapai 1/10-nya. Walaupun dilipat gandakan kekuatannya, kecepatannya 300.000 kali, belum dapat 1/10-nya perjalanan menuju surga ma'wa." Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, begitu mulianya umatnya Nabi Muhammad, sampai malaikat Jibril itu iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ini tidak minta sudah dijadikan umatnya Rasulullah. Mengapa kita tidak meniru daripada amalan baginda Nabi Muhammad, senantiasa banyak zikir kepada Allah?" Rasulullah setiap selesai sholat 100 kali istighfar, membaca tahlil, memperbarui iman 70 kali setiap selesai sholat. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi zikir yang kita baca setiap selesai sholat itu adalah yang dibaca Rasulullah setiap selesai sholat. Maka kita baca, kalau tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan yang sangatlah mendesak, kita sabar-sabarkan untuk zikir sampai selesai. Seperti yang kita zikirkan tiap hari itu kita baca sampai selesai, sampai doa selesai. Maka hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah doa mustajab, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kisah, sebagai imbalan 2 rakaat solat mereka, jadi solat 2 rakaat kita ini diberi surga ma'wa. Semoga termasuk kita semua, Allahumma amin. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita sabarkan diri kita. Kita kalau mau belajar seperti ini, wong Allah itu perintah Iqra, kamu itu loh belajar. Kita ini disuruh belajar sama Allah. Maka Allah turunkan pertama ayat Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Artinya belajarlah. Lalu kita ini disuruh belajar, diperintah oleh Allah, kok nggak mau belajar? Setiap diajak belajar, nafsunya yang didahulukan, akhirnya apa? Tidak mampu duduk untuk belajar bersama. Jadi kita ini kalau terus belajar akan diberi nur cahaya, nur makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sholat terus pulang, sholat pulang, itu ibaratnya rubuh gedang, hanya menggugurkan kewajiban. Sholat seperti ini tidak akan menjadi keistimewaan di hadapan Allah. Tetap dapat pahala tapi tidak menjadi orang yang istimewa.
tidak menjadi orang-orang yang dapat ridhonya Allah. Maka supaya dapat ridhonya Allah, kita tiru daripada amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian jamaah kisah daripada fadilah sholat berjamaah subuh dibanding sholatnya Jibril alaihissalam yang 20.000 tahun. Masih bagusan kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan semangat untuk senantiasa menggunakan umur sehat ini untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah, sehingga anak, istri dan seluruh tetangga-tetangga kita dapat barokahnya. Karena orang yang senantiasa sholat berjamaah, 40 rumah dari rumah kita dapat barokahnya. Maka orang yang punya tetangga rajin sholat itu beruntung mereka. Walaupun nanti dibakar di neraka triliunan tahun, tapi masih diangkat oleh Allah lewat Rasulnya. Itulah kemuliaan umatnya Rasulullah SAW. Demikian jamaah, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim.